Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ahmad Basir Rahmatullah dengan NPM 2006020181. Saya dari Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengantar kewarganegaraan. Materi UTS bab 1. 1. Pengantar kewarganegaraan atau KWN Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, UU Nomor 12 Tahun 2006 Bab 1 Pasal 2 menjelaskan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bahasa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, di mana segala aturannya didasarkan atas hukum yang berlaku dan dalam segala hal yang mengenai dengan urusan negara, serta yang bersangkutan dengan warga negara diatur dalam suatu aturan yang baku, di mana aturan itu dipakai sebagai patokan dalam melaksanakan kegiatan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini diharapkan dapat menghilangkan dampak buruk dari undang-undang yang lama. Melalui undang-undang ini telah menghapus semua aturan kewarganegaraan yang diskriminatif, sehingga dapat memperlakukan warga keturunan sama seperti warga bangsa Indonesia. Hasil dan pembahasan. 1. Warga negara. Setiap negara yang berdaulat dapat menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Begitu pula dengan negara Indonesia yang bebas menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya sesuai dengan asas yang dianut. Ketentuan mengenai warga negara tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa A. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. B. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. C. Hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal di atas, kita dapat mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah A. Orang-orang bangsa Indonesia asli, B. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. Sebenarnya status warga negara Indonesia sudah dibicarakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. A. Penduduk asli dalam daerah Republik Indonesia, termasuk anak-anak dari penduduk asli itu. B. Istri seorang warga negara. C. Keturunan dari seorang warga negara yang kawin dengan wanita warga negara asing. D. Anak yang lahir dalam daerah Republik Indonesia yang oleh orang tuanya tidak diketahui dengan cara yang sah. E. Anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia meninggal. Orang bukan penduduk asli yang paling akhir bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut dan telah berusia 21 tahun atau telah kawin. Dalam hal ini, bila keberatan menjadi warga negara Indonesia, ia boleh menolak dengan keterangan bahwa ia adalah warga negara dari negara lain. G. Masuk menjadi warga negara Indonesia dengan jalan kewarganegaraan atau naturalisasi. Pasal 5. A. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. B. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Pasal 6. A. Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C, huruf D, huruf H, huruf I, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda. Setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. B. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. C. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.
2. Syarat-syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. A. Karena kelahiran. Dasar ini digunakan karena undang-undang menganggap selalu ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ibu. Dasar kelahiran di dalam wilayah-wilayah Republik Indonesia menurut undang-undang ditempuh sebagai dasar memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan dipakai untuk menghindarkan adanya orang tanpa kewarganegaraan yang lahir di wilayah Republik Indonesia. B. Karena pengangkatan. Pengangkatan yang dimaksud adalah pengangkatan anak atau adopsi. Dalam hal ini adalah anak orang asing yang diangkat oleh orang tua berkewarganegaraan Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 2 bahwa anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. C. Karena perwarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yaitu ada pasal 9 dan mengenai tata cara dalam proses pewarganegaraan diatur dalam pasal 10 ayat 1,2, pasal 11, pasal 12 ayat 1, 2, pasal 13 ayat 1, 2, 3, 4. Pasal 14 ayat 1, 2, 3, 4. Pasal 15 ayat 1, 2, 3. Pasal 16, pasal 17, pasal 18 ayat 1, 2. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. 3. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006, secara ringkas dapat dijelaskan bahwa seorang warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya bila memenuhi hal-hal berikut. A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. B. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. D. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. E. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. F. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. 4. Status kewarganegaraan anak kawin campur dan keturunan Tionghoa. Semenjak Indonesia sebelum merdeka telah ditentukan pembagian-pembagian tentang penduduk Indonesia oleh pemerintahan Hindia Belanda, yakni berdasarkan Indische Staatsregeling atau Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda pada tahun 1972 yang terbagi dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. A. Golongan Eropa yang terdiri dari 1. Bangsa Belanda, 2. Bukan bangsa Belanda tetapi orang yang berasal dari Eropa, 3. Bangsa Jepang atau untuk kepentingan perdagangan, 4. Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan, dan 5. Keturunan mereka yang tersebut di atas. B. Golongan timur asing yang terdiri dari 1. Golongan Cina atau Tionghoa dan 2. Golongan timur asing bukan Cina atau orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.